Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Muzammil. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Muddathir. Kedua surah ini, yaitu surah Al-Muzammil dan surah Al-Muddathir, memiliki nama yang secara makna sama. Al-Muzammil dan Al-Muddathir ini secara makna memiliki makna yang sama, dan kedua-duanya yaitu surah Al-Muzammil dan Al-Muddathir, dua-duanya adalah surah Makkiyah, dan keduanya juga merupakan surah yang awal-awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus pada surah Al-Muddathir, sebagian di antara ulama bahkan ada yang mengatakan bahwa inilah surah yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika melihat pada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang surah atau ayat yang pertama turun kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang lebih kuat itu adalah suratul Alaq. Dan di antara para ulama ada yang berupaya untuk mengkompromikan kedua pendapat ini dan mengatakan bahwa surah atau ayat yang pertama turun itu adalah ayat-ayat 1-5 dari suratul Alaq, sedangkan ayat yang pertama kali turun setelah terhentinya wahyu itu adalah ayat-ayat pertama dari surah Al-Muddathir. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Ushulun fit Tafsir, bahwa kedua-duanya bisa dikatakan ayat yang pertama turun, tetapi dari sisi yang berbeda. Dari sisi dia yang pertama turun di mana belum ada ayat sebelumnya, itu adalah suratul Alaq atau ayat 1-5 dari surah Al-Alaq. Kemudian yang pertama kali turun setelah berhentinya wahyu, karena setelah turunnya suratul Alaq itu sempat wahyu itu berhenti selama beberapa waktu, maka setelah berhentinya wahyu, surah ayat yang pertama kali turun itu adalah ayat-ayat yang pertama di dalam surah Al-Muddathir. Dan pada surah Al-Muzammil, pada surah Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang kembali kepada diri beliau, ibadah-ibadah yang diistilahkan dengan ibadah-ibadah qasirah, yang manfaatnya kembali kepada yang melakukannya. Sedangkan pada surah Al-Muddathir di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan perintah yang manfaatnya bukan hanya kembali kepada beliau, tapi juga kembali kepada orang lain. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surah ini diperintahkan untuk
berdakwah, diperintahkan untuk menyampaikan agama ini kepada keluarga beliau, kepada kabilah beliau, dan kepada seluruh manusia secara keseluruhan. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa pengantar untuk penjelasan surah Al-Muddathir, dan langsung saja kita masuk pada penjelasan ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut. Ya, al-muddathir tentu yang dimaksud di sini adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita jelaskan di surah Al-Muzammil bahwa meskipun secara lafaz, secara redaksi al-muddathir yang dimaksudkan dari ayat ini adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada hakikatnya juga tertuju kepada kita semua. Kalau di surah Al-Muzammil itu perintah setelah panggilan ini adalah melaksanakan qiyamul lail, adapun di surah Al-Muddathir ya, perintah setelah panggilan ini adalah melakukan dakwah, memberikan peringatan-peringatan. Dan pada surah ini, yaitu pada surah Al-Muddathir, ini adalah perintah secara resmi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan. Dan surah inilah yang di dalam sejarah sering dikaitkan dengan diangkatnya beliau sebagai seorang rasul. Ya, diangkatnya beliau sebagai seorang rasul, di mana beliau diperintahkan untuk menyampaikan peringatan-peringatan secara terang-terangan. Dan lafaz al-muddathir, ya, lafaz al-muddathir itu orang yang berselimut. Secara bahasa ini adalah dithar, itu adalah pakaian yang menutupi pakaian yang kita gunakan. Ya, itu yang dinamakan dengan dithar. Jadi dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk pakaian yang kita pakai, ada namanya syiar dan ada namanya dithar. Kalau syiar itu pakaian yang menempel pada kulit kita, itu namanya syiar. Sedangkan pakaian yang melapisi daripada pakaian yang kita pakai, itu yang dinamakan dengan ad-dithar. Ya, dan banyak kisah yang berkaitan dengan surah Al-Muddathir, di antaranya yang disebutkan secara lengkap di dalam Sahih Al-Bukhari. Intinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang dari Gua Hira, beliau merasakan sesuatu yang sangat menakjubkan, dan beliau meminta kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha agar beliau diselimuti. Ya, dan di ayat-ayat yang pertama kali turun di sana sangat besar peran daripada istri beliau Khadijah, di mana Khadijah selalu menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan berbagai hal yang belum pernah lihat sebelumnya, ya, belum pernah dilihat oleh beliau sebelumnya. Qum fa'anzir, ya, qum, ya, berdirilah, ya, berdirilah. Dan di dalam perintah ini ada unsur untuk melakukan sesuatu bijiddin wa nasyad, melakukan sesuatu dengan penuh kesungguhan. Ya, jadi kata-kata qum selain secara lafziyah itu bermakna berdirilah, tetapi di dalamnya ya, ada unsur untuk bersungguh-sungguh. Ya, Syekh Sa'di mengatakan bijiddin wa nasyad, dengan penuh kesungguhan dan dengan penuh semangat. Jadi dalam menjalankan tugas berdakwah, menyampaikan peringatan, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, membutuhkan yang namanya mujahadah, membutuhkan yang namanya semangat. Fa'andir, dan berilah peringatan. Ya.
Karena memang pada saat itu ya manusia bergeliman dalam kemaksiatan. Ya, orang yang bergeliman dalam kemaksiatan, maka yang paling pas untuk mereka itu adalah diberikan peringatan. Ya, dan orang yang sudah berada dalam ketaatan, maka yang disampaikan kepada mereka itu adalah berita-berita gembira, kabar-kabar gembira yang semakin menguatkan mereka di atas ketaatan. Dan fa'andir, ya, berikanlah peringatan. Ya, ada beberapa bentuk di dalam kita memberikan peringatan. Di sini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan bil aqwali wal af'al allati yahsulu bihal maqsud. Ketika kita memberikan peringatan, kita bisa memberikan peringatan melalui lisan kita, melalui ucapan-ucapan dan ajakan-ajakan yang kita sampaikan melalui lisan kita, dan peringatan juga bisa kita sampaikan melalui perbuatan, amalan, keteladanan yang kita tunjukkan. Itu juga bisa memberikan pesan sebagai bentuk peringatan. Apalagi kalau orang tersebut adalah orang yang terpandang, orang yang memiliki kedudukan, seperti seorang ayah kepada anaknya atau seorang tokoh kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, maka apa yang dia lakukan itu bisa dipahami sebagai suatu ajakan. Sehingga disinilah pentingnya kehati-hatian ketika seseorang itu adalah orang yang ditokohkan, orang yang memiliki kedudukan, agar berhati-hati di dalam melakukan sesuatu, karena bisa saja apa yang ia lakukan itu kemudian diikuti dan dicontoh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkanlah. Ya, Tuhanmu besarkanlah. Jadi setelah di Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan peringatan, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui halangan-halangan, tantangan-tantangan, rintangan yang bakal dihadapi di saat menyampaikan peringatan tersebut. Dan tantangan-tantangan itu tidak mungkin bisa diatasi kecuali jika seseorang itu benar-benar membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa demikian? Karena ketika seseorang diperhadapkan dengan tantangan, kadang tantangan itu yang dianggap sebagai sesuatu yang besar dan bisa menghalangi dan menghambat proses menyampaikan peringatan. Tetapi ketika yang dibesarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan memberikan ketangguhan kepada seseorang, akan memberikan keistiqomahan kepada seseorang, karena ia melakukan sesuatu bukan karena didorong oleh hal lain selain daripada ia ingin membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan ya, bentuk real dan konkret daripada membesarkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya terbatas pada kita mengucapkan Allahu Akbar, tetapi lebih luas daripada sekedar mengucapkan lafaz itu. Ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah azzimhu bitauhid. Besarkanlah Allah dengan mentauhidkannya. Ya, inilah bentuk membesarkan Allah yang paling mendasar, dan inti daripada ta'zimullah itu adalah membesarkan Allah dengan mentauhidkannya, dengan mengesakannya, dengan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itulah hakikat utama daripada membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah-perintah di dalam agama pada hakikatnya kembali kepada perintah ini, yaitu perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara makna membesarkan Allah adalah waj'al qasdaka fi indzarikan nas wajhallah. Jadikanlah niat dan tujuanmu di dalam memberikan peringatan itu adalah untuk mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan suatu amalan, memurnikan tujuan dari amalan itu hanya untuk Allah, maka itu adalah bagian daripada membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika seseorang melakukan suatu perintah, ya, lalu mengingat bahwa perintah itu dia kerjakan karena itu adalah perintah Allah, bukan karena
dorongan-dorongan yang bersifat duniawi, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, tetapi dia melakukan perintah tersebut karena ia tahu Allah yang memerintahkannya, maka secara otomatis dengan niat seperti itu kita telah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yu'azzimahul ibad wa yaqumu bi ibadatihi, ya, dan fa'anzir, ya, berikanlah peringatan, ya, maksud juga di dalamnya adalah mengajak segenap manusia, untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menegakkan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Ya, jadi singkatnya bahwa membesarkan Allah Subhanahu wa taala itu dapat diwujudkan jika seseorang melaksanakan ibadah kepadanya dengan cara mentauhidkannya. Itulah hakikat daripada fakabbir, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sebatas mengucapkannya dengan lisan, tetapi dibuktikan dengan perbuatan. Dan seperti itulah agama Islam. Agama Islam selalu berkait dengan tiga hal, dengan keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amal perbuatan. Ini tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan para ulama ketika menjelaskan tentang apa itu iman, maka mereka selalu mengaitkan keimanan itu dengan ketiga hal. Ya, hal yang pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah ucapan, dan yang ketiga adalah amal perbuatan. Ya, kemudian perintah yang berikutnya, ya, setelah qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, ya, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, pakaianmu sucikanlah. Ya, ada beberapa tafsiran yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan makna ayat wa thiyabaka fatahhir, dan salah satu kaidah, ya, yang disebutkan oleh para ahli tafsir, ya, ketika para ulama menafsirkan suatu ayat dengan beberapa tafsiran dan tafsiran-tafsiran tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain, maka ayat itu dimaknai dengan semua tafsiran-tafsiran tersebut, dengan catatan tafsiran itu tidak saling bertentangan satu sama lain. Nah, wa thiyabaka fatahhir, tafsiran yang pertama berkaitan dengan wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Pakaian di sini ditafsirkan dengan amalan-amalan. Ya. Ya. Bersihkanlah amalan-amalanmu. Ya. Dibersihkan dari apa amalan itu? Amalan dibersihkan dari niat-niat yang tidak ikhlas, dari noda-noda kesyirikan. Kemudian dibersihkan juga dari perkara-perkara bid'ah, dari hal-hal yang amalan-amalan yang tidak diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama dari wa thiyabaka fatahhir. Jadi kita diperintahkan untuk membersihkan, mensterilkan amalan-amalan yang kita lakukan. Kita lihat kembali amalan-amalan yang kita lakukan, kita cek kembali amalan yang kita lakukan, apakah sudah steril dari yang namanya kesyirikan, kemudian apakah sudah sesuai dengan tuntunan panduan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tafsiran yang kedua, wa thiyabaka fatahhir, iqauha ala akmalil wujuh. Ya, melakukan suatu amalan sesempurna-sempurnanya. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu amalan, memerintahkan suatu perintah, maka dalam melaksanakan perintah tersebut ada perintah-perintah lain yang menyertainya. Kadang perintah tersebut berupa syarat, kadang perintah tersebut berupa sunnah-sunnah atau adab-adab di dalam melaksanakan perintah itu. Ya, kita lihat misalnya pada pembahasan para ulama tentang salat. Yang dijelaskan di dalam perintah salat itu bukan hanya sebatas salatnya saja, tetapi di sana juga dijelaskan beberapa adab-adabnya, beberapa sunnah-sunnahnya, beberapa makruhat, hal-hal yang harus kita jauhi di saat kita melaksanakan salat. Nah, itu semua dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain
agar ketika kita melaksanakan suatu perintah, kita tidak melaksanakannya secara asal-asalan. Kita melaksanakannya secara sempurna, penuh kesungguhan. Dan hal itu kita dapatkan dalam semua ibadah-ibadah, ya, puasa, zakat, ya, apa saja perintah yang Allah perintahkan, maka selalu disertai dengan tata cara pelaksanaan daripada perintah tersebut. Ya. Itu tafsiran daripada wa thiyabaka fatahhir. Kemudian tafsiran yang lain atau makna yang lain, wa tanqiyatuha anil mubtilat wal mufsidat wal munqisat, dan membersihkan, ya, membersihkan amalan tersebut dari hal-hal yang membatalkannya. Kita tahu bersama bahwa amalan yang kita lakukan itu bisa saja dibatalkan dan tidak mendatangkan pahala bagi orang yang melakukannya. Itu ketika seseorang melakukan suatu amalan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mengikuti dan mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga membersihkannya dari hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahalanya, seperti riya. Ya, ketika seorang melakukan suatu amalan meskipun asasnya adalah karena Allah, tetapi di pertengahan amalannya tersusupi oleh rasa ingin mendapatkan pujian, maka kehadiran daripada rasa ingin mendapatkan pujian ini bisa mengurangi kesempurnaan daripada nilai amalan kita. Bahkan ketika rasa ingin dipuji itu diperturutkan dan terus berkembang di dalam niat kita, maka bisa saja kemudian riya itu membatalkan pahala daripada amalan kita. Ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan daripada pahala kita. Ya, tadi sudah disebutkan adalah riya, kemudian ujub. Ya, ujub itu adalah merasa diri lebih baik daripada orang lain disebabkan ibadah yang dilakukannya. Ya, jadi ketika seseorang berhasil menuntaskan suatu ibadah, maka yang kita ingat itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari sifat ujub. Ya, karena kadang ketika kita melakukan suatu ibadah dan melihat orang lain yang tidak melakukan ibadah yang kita lakukan, kita merasa kita lebih baik daripada orang itu. Padahal kita tidak mengetahui secara detail bagaimana keadaan orang tersebut. Bisa saja ada ibadah yang dia lakukan yang lebih hebat daripada ibadah yang kita lakukan. Bisa saja dia memang tidak banyak melakukan ibadah, tetapi dia melakukan suatu ibadah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ada hal-hal yang tersembunyi dari jangkauan penglihatan kita, yang ini menjadi penghalang terbesar bagi kita untuk kemudian kita merasa lebih baik daripada orang tersebut. Kemudian selain daripada ujub, ya, takabbur, ya, merasa sombong, ya, baik dalam arti meremehkan orang lain ataupun menolak kebenaran. Kemudian ghaflah, lalai, ya, lalai diantara lalai yang berkaitan dengan amalan itu adalah lalai dalam meniatkan sesuatu. Ya, terkadang suatu amalan kalau sudah menjadi kebiasaan, ya, terkadang suatu amalan ketika kelihatannya lebih dominan unsur duniawinya, kita lupa untuk meniatkan niat yang sebenarnya bisa menjadikan amalan itu mendatangkan pahala. Ya. Di antara yang biasa dijelaskan oleh para ulama atau dicontohkan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang apa itu wajib, ya, di sana kadang kita diingatkan bahwa bisa saja seseorang melakukan sesuatu yang wajib, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Contohnya apa? Contoh yang sering disebutkan itu adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Ya, memberikan nafkah kepada keluarga bisa saja sebagian orang melakukannya sebagai suatu kebiasaan. Ya, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat bahwa kalau dia sebagai kepala keluarga, maka dia bertanggung jawab atas nafkah keluarganya, dia bertanggung jawab atas nafkah istrinya, anak-anaknya, sehingga dia bekerja mencari nafkah ya murni karena didorong oleh kebiasaan itu saja. Padahal sesungguhnya, ya, memberikan nafkah itu adalah perintah di dalam agama. Nah, ini yang kita kadang lalai. Ya,
di saat kita bekerja kita lalai untuk meniatkan daripada pekerjaan kita tersebut untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal ketika amalan-amalan yang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari bisa kita hadirkan di dalamnya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sesungguhnya banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita masuki. Ya, dan ini adalah bahagian daripada keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini. Ya, di mana amalan-amalan yang mubah itu bisa bernilai pahala jika disertai dengan niat. Cuma itu tadi terkadang kita terkena dengan yang namanya ghaflah, terkadang terkena yang namanya lalai. Kita tidur misalnya sebelum zuhur, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW bahwa kita diperintahkan untuk qailulah, tidur beberapa saat sebelum zuhur dengan tujuan agar kita bisa lebih segar, lebih kuat di saat melaksanakan salat zuhur. Demikian pula tidur-tidur yang lainnya, ya, bisa memiliki nilai pahala jika diniatkan untuk lebih menguatkan kita di dalam melakukan suatu ibadah. Demikian pula aktivitas-aktivitas keseharian kita seperti makan, minum, itu adalah aktivitas yang mubah, tetapi ketika kita mendapatkan taufik dari Allah untuk meniatkan aktivitas yang mubah tersebut untuk menjadi sarana terwujudnya suatu ibadah atau semakin kuatnya kita di dalam melakukan suatu ibadah, maka aktivitas yang mubah tersebut bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya kenapa di setiap salat kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu meminta kepada Allah hidayah, ya, karena ada hal-hal yang kadang kita luput dari hidayah tersebut. Di antaranya adalah al-ghaflah tadi. Di saat kita melakukan sesuatu yang mubah, kita tidak dapat hidayah untuk meniatkannya agar amalan tersebut bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada thiyabaka fatahhir itu dimaknai dengan amalan, ya, pakaian di situ dimaknai dengan amalan, ya, tentu masuk juga di dalamnya wa yadkhul fi dzalika tathhirut thiyab, ya, masuk juga di dalamnya membersihkan pakaian, ya, terutama membersihkan pakaian dari najis, ya, karena ya tentunya ketika pakaian kita terkena najis, ya, tidak bisa dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan di dalam salat kita. Ya, jadi di sini secara tersirat Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu memperhatikan antara yang nampak dengan yang tidak nampak, amalan yang lahiriah dengan yang sifatnya maknawiyah. Ya, kedua-duanya selalu menjadi fokus perhatian daripada agama kita. Antara simbol dengan substansi itu tidak bisa dipisahkan. Jadi secara tampilan kita diperintahkan untuk membersihkan pakaian kita, ya, tetapi selain daripada itu kita selalu diperintahkan untuk membersihkan hati kita, ya. Dan itu kita bisa lihat dalam beberapa perintah, ya. Ketika misalnya kita diperintahkan berwudu, ya, diperintahkan berwudu berarti kita membersihkan hal-hal yang nampak, anggota-anggota wudu kita bersihkan. Tetapi setelah berwudu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita atau disunnahkan untuk kita membaca doa, ya, dan di antara doanya itu adalah kita meminta kepada Allah agar diberikan taufik untuk bertaubat. Allahumma ij'alni minat tawwabin, dan itu sasarannya adalah bagaimana supaya hati kita bersih. Ketika kita masuk ke dalam tempat buang hajat, ya, setelah kita keluar, kita di antara doa yang disunahkan adalah ghufranak. Kita minta ampun kepada Allah, ya. Kadang kita bertanya apa hubungannya antara buang hajat dengan meminta ampun? Ya, lagi-lagi pesannya pada dua hal. Kita bersihkan jasad kita secara lahiriah dengan keluarnya kotoran, dan juga kita bersihkan hati kita dari dosa yang kita lakukan. Ya, jadi di sini, ya, di ayat ini dan di perintah-perintah Allah yang lain, ya, memberikan penegasan bahwa kaum muslimin itu selalu dibimbing dalam agama kita untuk memperhatikan dua hal, lahiriahnya dan maknawiyahnya. Kita bersihkan pakaian kita
dan kita bersihkan juga hati kita. Ya, jangan sampai kemudian sangat peduli dengan pakaiannya, sangat peduli dengan hal-hal yang nampak, tetapi lalai dengan urusan hatinya. Demikian pula sebaliknya, jangan juga kemudian yang penting hatinya, ya, lahiriahnya tidak dipedulikan. Ya, dua-duanya tidak benar. Ya. Islam mengajarkan lahiriah dan maknawiyahnya. Ya. Makanya salat, ya, ada kekhusyuan dan ada tata cara salat yang tidak bisa ditawar, harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ada menutup aurat, tidak bisa orang mengatakan yang penting hatinya, harus dia menutup aurat, tidak bisa dia pisahkan antara antara niatnya yang baik, ya, apa yang ada dalam hatinya dengan perintah-perintah yang bersifat lahiriah. Ya. Jadi tidak merupakan bentuk penyimpangan kalau dua hal ini dipisahkan. Ya. Karena ada orang mengatakan kita tidak perlu salat, yang penting hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini memisahkan. Justru Nabi diutus untuk dua hal ini. Ya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi diutus untuk membersihkan hati manusia dan mengajarkan agar tampilan-tampilan amalannya itu baik sebagaimana baiknya apa yang ada di dalam hatinya. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.